Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan jaya, sekarang mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan jaya, sekarang hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik. Aku anak Tuhan jaya, sekarang hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan sama berkaya, tak mau serupa dengan dunia. Makasih loh buat adik-adik yang udah kumpulin aktivitasnya. Ditunggu ya nanti hadiahnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Tuhan Yesus luar biasa. Adik-adik sudah bangun pagi? Sudah mandi pagi belum? Oh, Kak Vina yakin banyak yang sudah ya. Sudah sarapan pagi belum? Oh, ada yang bilang sudah, ada yang belum Kak, nggak sempet tadi. Karena hari Minggu biasanya bangunnya itu agak telat Kak. Ya, tapi walaupun telat, Kak Vina tetap bersuka cita kalau adik-adik punya semangat ya. Sama seperti minggu lalu. Adik-adik masih ingat enggak? Minggu lalu itu Kak Obi dan Kak Osya cerita tentang apa? Sembari mengingatnya, yuk kita bernyanyi yang diajarkan oleh Kak Obi. Tapi lagu ini udah lagu biasa kok ya, Kids Zaman Now. Kak Vina undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Pose. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik. Gimana adik-adik lagu Kids Zaman Now-nya? Sudah hafal kan ya? Nah, bukan hanya adik-adik yang belajar, Kak Vina juga belajar kok. Jadi video adik-adik juga berguna, bukan hanya kemarin ya, karena mendapatkan sesuatu khususnya untuk anak-anak yang kecil, tetapi juga untuk kedepannya, bahwa memuji Tuhan harus senantiasa. Bahkan belajar memuji Tuhan juga harus senantiasa. Nah, kemarin Kak Obi dan juga Kak Osya bercerita tentang berbagi, yaitu cerita tentang Alkitabnya sih dari 2 raja-raja ya, tentang 4 orang yang menderita penyakit kusta. Ya, apa yang mereka lakukan pada saat mereka kelaparan? Mereka tidak tinggal diam. Mereka pergi, bahkan pergi ke tempat musuh mereka, ke tempat musuh bangsa Israel.
gitu loh. Apa yang terjadi nanti adalah kehendak Tuhan. Dan ternyata Tuhan bukan hanya memberkati tapi mengurapi dengan memberikan kelimpahan kepada mereka. Nah, pada saat mereka memperoleh kelimpahan dalam bentuk makanan dan juga barang-barang berharga, mereka juga tidak tinggal diam. Mereka memberitakan itu atau memberitahukannya kepada bangsa Israel, kepada saudaranya, supaya sama-sama tidak kelaparan. Nah, dalam artian kalau kita punya kelebihan, kita mau berbagi, gitu loh. Itu. Nah, sudah dilakukan belum adik-adik? Ya, nggak usah berbagi dalam bentuk besar lah, berbagi ke adik, ke kakak, bahkan mungkin ke papa yang baru pulang kerja, gitu kan. Jadi dengan orang-orang serumah pun kita bisa melakukan firman Tuhan, karena berbagi itu hebat, ya. Nah, sekarang menyambung tadi kita mereview ya, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik sudah siapkan? Alkitabnya juga sudah di samping adik-adik kan? Oke, sip. Terima kasih adik-adik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan bernyanyi lagi lagu Mari kita bergembira, mari. Oh ya, Kavina batalkan, tetap berdiri ya. Yuk, berdiri lagi. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mengingat-ingat kembali firman Tuhan yang disampaikan minggu kemarin. Sekarang waktunya kita beribadah. Mari adik-adik kita berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi hari ini Engkau memberikan kami kesukaan, Engkau memberikan kami semangat, Engkau memberikan kami kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami bisa bangun kembali, bisa beraktivitas kembali, bahkan bisa beribadah kepadamu. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah mata, hati, telinga kami hanya tertuju kepadamu, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Kavina sekarang meminta adik-adik untuk berdiri. Kita akan sedikit bersenam ya. Kan udah lama ya kita tidak bergerak, kita hanya di rumah, tapi kan bukan berarti juga kita diam saja ya. Karena berolahraga itu penting gitu loh. Bukan hanya untuk melatih kebugaran tubuh kita, tapi otak kita juga nih. Sama kayak Kavina. Kalau Kavina nggak bergerak, Kavina nggak bernyanyi, sering lupa. Kayak tadi kan gerakannya kadang-kadang Kavina agak sedikit-sedikit salah ya. Tapi is okay ya. Nah, sekarang kita akan menyanyi. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang. Tahu kan adik-adik ya? Suaranya harus keras, walaupun di rumah saja ya. Enak ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang.
Adik-adik, minggu ini seperti minggu kemarin pun kita masih bersuka cita, dalam artian ada teman-teman kita dan juga kakak layan yang berulang tahun ya. Walaupun mungkin merayakannya hanya di rumah saja, mungkin hanya dengan mama papa saja, is okay, karena berkat Tuhan senantiasa ada. Kak Vina mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik kita yang minggu ini berulang tahun, yaitu Gia Kristen pada tanggal 26 April. Lalu ada Stephen Jonathan juga pada tanggal 26 April. Lalu ada adik Haven Taf Pitoy 27 April. Selamat ulang tahun kepada Gia, selamat ulang tahun kepada Stephen, selamat ulang tahun kepada Haven Taf. Lalu ke adik kita Jonathan Marks tanggal 27 April juga. Lalu ke adik Kevin Nathan 28 April. Lalu adik Mikaela Alessa 28 April. Selamat ulang tahun kepada Jonathan, Calvin, Mikaela. Lalu ada adik Marciano Arnesta pada tanggal 30 April. Lalu adik Kurt Radian 2 Mei, berarti hari ini. Lalu ada adik Gio Adrian juga 2 Mei, berarti hari ini. Dan adik Deolantu 2 Mei. Dan adik Stefania Annabel sebelumnya, yaitu pada tanggal 27 April ya. Jadi selamat ulang tahun kepada Gia, kepada Stephen, kepada HM Taf, kepada adik Jonathan, kepada adik Calvin, kepada adik Stefania, kepada adik Mikaela, kepada adik Marciano, kepada adik Kurt, kepada adik Gio, kepada adik Deolantu. Dan kepada kakak layan yaitu Kak Daniel, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai kado ulang tahun kepada teman-teman kita dan kepada kakak layan kita akan bernyanyi bersama ya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan baik dari Kak Iren maupun Kak Nita ya. Siap ya? Alkitabnya sudah ada di kanan dan kiri adik-adik ya. Ya, jadi pas misalnya Kakak Nita atau Kak Iren suruh membuka Alkitab dari mana, kalian sudah siap. Sebelumnya kita akan bernyanyi. Kak Vina mengajak adik-adik bangkit berdiri lagi. Hari ini kita berolahraga supaya sehat. Kita akan bernyanyi, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan.
Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Anita. Selama beberapa menit ke depan, Kak Anita akan temenin adik-adik dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya yuk kita minta pimpinan penyertaan dari Tuhan dalam pewartaan firman hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih kalau tadi kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar tiba waktunya kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajarkan kami Bapa agar kami boleh memahami apa yang Tuhan firmankan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Nah, bahan pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Hosea 1 ayat 4 sampai 9. Adik-adik bisa baca bareng-bareng sama keluarga di rumah ya. Dari Hosea pasal 1 ayat 4 sampai 9. Nah, adik-adik udah duduk manis semua? Kalau sudah, Kak Anita mau ajak adik-adik untuk berdiri lagi. Kesel? Enggak, tentu saja. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Dengar dia panggil nama saya. Siap? Udah berdiri semua? Musik. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik ya. Siap? 2, 3, 4. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Jawab lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Giranglah. Oh, giranglah. Tadi kita udah nyanyi ya, gimana liriknya? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Kak Anita yakin adik-adik di rumah pasti punya nama-nama yang bagus ya. Dan arti dari namanya itu juga bagus. Karena apa? Karena mama dan papa waktu milihin nama buat adik-adik, mereka tuh ada harapan dan doa yang dituangkan dalam nama itu. Misalkan ada yang namanya diambil dari nama-nama bunga. Mawar, melati, rose, jasmine, dahlia. Biar apa? Harapannya supaya adik-adik tumbuh cantik dan harum namanya. Seperti bunga-bunga tadi. Atau bisa juga adik-adik ada yang namanya diambil dari tokoh-tokoh Alkitab. Misalnya kalau perempuan Esther. Esther tuh artinya bintang fajar. Harapannya mama dan papa supaya adik-adik bisa menjadi seperti Ratu Esther yang cantik, baik, dan rendah hati. Kak, jangan cewek doang, yang cowok juga. Kalau cowok, siapa yang diambil dari Alkitab ya namanya? Contohnya Daniel misalnya. Daniel itu artinya Tuhan Allah adalah hakimku. Nah, dalam tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, kita tahu bahwa Daniel adalah sosok orang yang pintar dan juga taat akan Tuhan. Jadi kalau adik-adik yang dikasih nama Daniel, itu harapannya mama dan papa supaya adik-adik juga bisa pintar dan taat sama Tuhan seperti Daniel. Nah, hari ini adik-adik kita mau dengar cerita tentang seorang nabi. Nama nabinya adalah, Kak Anita spell ya, nanti adik-adik baca. H O S E A. Siapa? Kurang kencang. Siapa nama nabinya? Betul, Nabi Hosea. Hosea artinya penyelamat. Nabi Hosea hidup itu di zaman Raja Yerobeam kedua di kerajaan Israel Utara. Nah, Nabi Hosea adalah
salah satu dari 12 nabi-nabi kecil yang ada di kitab Perjanjian Lama. Kok nabi kecil, Kak? Emang Nabi Hosea badannya kecil? Bukan. Yang membedakan antara nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil adalah panjang tulisannya. Kalau adik-adik lihat nih ya, di kitab Yesaya tuh adalah nabi besar karena yang dia tulis panjang. Di kitab Yesaya itu ada 66 pasal. Kitab Yeremia itu juga Yeremia adalah salah satu nabi besar. Di Yeremia ada 52 pasal. Nah, kalau Hosea, kenapa dia disebut nabi kecil? Karena tulisannya nggak begitu panjang. Kalau nanti adik-adik lihat ke belakang, di kitab Hosea ini cuma ada 14 pasal. Di bawahnya Hosea, Yoel itu lebih dikit lagi, cuma 3 pasal. Begitu. Oke, back to Nabi Hosea. Nabi Hosea menikah dengan seorang wanita yang bernama G-O-M-E-R. Siapa? Tuh, Gomer. Dari perkawinannya dengan Gomer, mereka mempunyai 3 orang anak. Yang pertama namanya Yisrael. Siapa? Yisrael. Tulisannya Y I Z R E E L. Yisrael. Artinya Allah menabur atau menyebar. Yang kedua, perempuan. Namanya, dengerin ya, nanti baca. L O strip R U H A M A. Siapa? Tuh, Lo-Ruhama. Artinya tidak ada belas kasihan. Yang ketiga, satu lagi nih anaknya. Namanya Lo-Ami. Kita spell L O strip A M M I. Lo-Ami. Artinya bukan umatku. Kenapa nama dari anak-anaknya Nabi Hosea kok artinya serem semua ya? Gak ada yang bagus gitu kayak nama adik-adik artinya. Kenapa? Jadi nama-nama mereka ini dipilihkan oleh Tuhan Allah untuk memperingatkan bangsa Israel. Emang bangsa Israel kenapa, Kak? Bangsa Israel nakal. Bangsa Israel gak setia sama Tuhan. Mereka membuat patung-patung dan menyembah kepada patung itu atau yang biasa disebut berhala. Padahal Tuhan Allah setia nggak? Iya, Tuhan Allah setia memberkati dan menyertai bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Tapi mereka nakal, mereka nggak setia sama Tuhan. Nah, Nabi Hosea dipakai oleh Allah untuk memberitakan hal ini agar bangsa Israel mau bertobat dan kembali menyembah Tuhan Allah. Karena kalau mereka nggak bertobat, apa yang akan terjadi? Adik-adik kalau nakal biasanya diapain? Ya, dihukum. Nah, hukuman untuk bangsa Israel itu apa? Itu tadi sesuai dengan 3 arti nama anak-anaknya Hosea. Yang pertama, Tuhan akan mencerai-beraikan atau memisah-misahkan mereka. Lalu mereka juga tidak akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengakui lagi mereka sebagai umatnya Tuhan Allah. Ngeri nggak? Ngeri ya? Kalau nakal kayak gitu ya, serem ya. Oh iya, BTW, adik-adik hari ini tanggal berapa ya? Betul, tanggal 2 Mei. Kalau di Indonesia, nih buat adik-adik yang sudah sekolah, kalau di Indonesia, tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai hari apa? Hari Minggu tahun ini. Hari apa?
Hari Pendidikan Nasional. Betul, Hari Pendidikan Nasional. Karena bertepatan dengan hari lahir atau hari ulang tahunnya Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Siapa itu? Yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan pendidikan adik-adik. Zaman penjajahan Belanda dulu, yang bisa sekolah itu cuma orang-orang Belanda sama bangsawan-bangsawan. Nah, kayak petani, pedagang, nelayan, itu mereka nggak punya fasilitas, nggak punya akses untuk bersekolah. Nah, akhirnya Ki Hajar Dewantara ini memperjuangkan agar mereka juga bisa bersekolah. Dia mendirikan yayasan pendidikan yang bernama Perguruan Taman Siswa, yang kalau adik-adik nanti lihat ada di kota Yogyakarta. Nah, sebagaimana hari ini diperingati sebagai Hari Pendidikan, hari ini kita juga adik-adik mau dididik, mau diajarkan untuk tidak seperti bangsa Israel yang tadi, yang suka menyembah berhala. Tenang aja kak, aku nggak bikin patung, aku nggak menyembah patung, aku berarti nggak nyembah berhala kak. Jangan salah, adik-adik tahu nggak, ada berhala-berhala di era milenial, di zaman now ini. Apa berhalanya? Tara, apa ini? Ya, gadget. Kak, kok bisa disebut berhala sih? Adik-adik di sini bisa ngapain aja? Bisa chat sama teman aku, bisa video call, bisa nonton YouTube, bisa main TikTok. Gini nggak sih main TikTok? Gimana sih? Ya, kayak gitu ya. Tapi adik-adik lebih suka ini atau ini? Jangan sampai kita lebih suka, lebih senang pegang si ini nih, gadget ini dibandingkan sama Alkitab, sama firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini mau diajarkan untuk setia dan mau jaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Gimana caranya? Gimana? Berdoa. Dulu waktu zaman ibadah masih offline, kita masih sama-sama ibadah di sini nih di gereja. Kanita setiap hari Minggu selalu tanya, adik-adik siapa yang hari ini pagi ini setelah bangun tidur langsung berdoa. Kenapa sih kita harus berdoa kalau pagi-pagi? Kenapa? Iya betul, kita mengucap syukur karena sepanjang malam sudah dijaga sama Tuhan, dan pagi ini kita bisa bangun dengan tubuh yang kuat, yang sehat. Kak, berdoa pagi doang kak? Ya enggak. Kalau mau makan, berdoa. Habis makan, berdoa juga. Mau pergi, berdoa enggak? Iya. Habis pergi? Iya. Nah, malam-malam juga adik-adik jangan lupa. Malam sebelum tidur, jangan langsung ingat berdoa dulu ya. Kenapa? Iya, kalau malam kita mau berterima kasih sama Tuhan karena sepanjang hari kita sudah dijaga, disertai. Dan kita juga mau minta penyertaan Tuhan juga, mau minta perlindungan Tuhan sepanjang malam biar kita dijaga, kita nggak mimpi yang macem-macem, dan besok paginya kita bisa bangun pagi dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Selain berdoa, ngapain? Ini nih yang lagi kita lakukan sekarang, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun kita masih online ya, kita belum bisa ketemu, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita ya adik-adik ya, untuk tetap beribadah, untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap menyembah Tuhan. Selain berdoa dan beribadah, tebal ya adik-adik ya. Iya, tapi harus tetap kita rajin untuk membaca firman Tuhan. Nggak usah banyak-banyak kok, beberapa ayat cukup. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Iya, karena di dalam sini ada perintah-perintah Tuhan, ada kata-kata dari Tuhan yang akan bisa jadi pembimbing
dan penopang hidup kita. Biar kita tahu Tuhan Yesus mau kita lakukan apa, dan biar kita tahu juga Tuhan Yesus nggak bolehin kita ngapain ya. Semuanya ada di Alkitab. Nah gitu ya, jadi adik-adik hari ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang tetap walaupun kita punya kesibukan, tapi kita tetap bisa menjaga hubungan dan komunikasi kita yang baik dengan Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, kalau tadi kita sudah dengerin cerita, sekarang Kanita punya tugas. Bukan tugas sih, ya udah deh. Aktivitas buat adik-adik selama 1 minggu ke depan. Aktivitasnya apa, Kak? Bikin video ayat hafalan. Kenapa kita ngafalin ayat terus, Kak? Iya, adik-adik tahu nggak kalau di usianya adik-adik ini apa yang dipelajarin itu bisa kebawa, maksudnya daya ingat adik-adik itu lebih kuat. Jadi apa yang sekarang dipelajari itu nanti adik-adik bisa ingat pada saat nanti kalian sudah dewasa. Pada saat mungkin nanti adik-adik seumuran Kanita, atau seumuran siapa lagi ya, kakaknya Kak Obi mungkin, atau siapa lagi yang lebih Kak Vera. Jadi apa yang kita pelajarin sekarang nanti bisa inget sampai usia puluhan tahun berikutnya. Siap ya? Iya, kalau kita kita hafal beberapa ayat Alkitab itu bisa menjadi penguat kita pada saat kita lagi susah. Oke, siap? Nggak usah kebanyakan bicara, Kak. Yuk, ayatnya dari mana? Ayat Alkitab, ayat hafalan hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 7. Kalau buat adik-adik yang balita, pokoknya sampai TK, boleh sampai ayat 7a aja. Bunyinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu ya, yang anak TK, dari batita sampai TK sampai situ. Tapi yang kelas 1 sampai kelas 3 nambah. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Siap? Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tambahannya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, dibikin videonya ya adik-adik. Nanti bisa dikirim ke nomor kakak-kakak yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih adik-adik. Kalau tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita mau ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus untuk pimpinan dan penyertaannya. Kita mau tutup pemberitaan firman ini dengan berdoa lagi. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami sudah boleh membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan kami boleh selalu menjaga komunikasi yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Menarik kan adik-adik ya? Adik-adik dikenalkan dengan satu tokoh Alkitab yang bernama Hosea. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, nanti bisa minta mama papa baca dong dari Hosea 2 ayat 1 sampai 9. Walaupun ceritanya sebenarnya hanya kiasan adik-adik ya. Jadi Hosea itu melakukan apa yang difirmankan Tuhan, melambangkan saat itu bahwa bangsa Israel tidak setia. Nah, ketidaksetiaan bangsa Israel ini diungkapkan, dikiaskan gitu ya adik-adik, dengan 3 nama dari Nabi Hosea. Siapa yang masih ingat 3 nama anaknya Hosea? Yisrael, Lo-Ruhamah, dan Lo-Amin. Nah, kebetulan sih ya arti nama ini agak-agak negatif ya adik-adik. Tetapi adik-adik yang mungkin bernama Yisrael, jangan berkecil hati. Karena nama Yisrael juga punya arti sebagai lembah Yisrael. Nanti ada cerita tentang di Daud mengenai lembah Yisrael.
Cerita tentang apa sih Kak Vina? Nantilah suatu saat mungkin akan dibahas, jadi sabar saja. Kalau saat ini adik-adik cukup mengetahui tentang Hosea bahwa Tuhan tidak suka dengan bangsanya yang melawan atau tidak melakukan firman-Nya, ya. Pada saat bangsa Israel melawan, memberontak, tidak melakukan firman-Nya, bahkan beralih kepada Allah-Allah lain yang tidak punya arti, maka Tuhan bukan hanya bisa sedih adik-adik, tetapi Tuhan juga bisa murka. Kalau sampai Tuhan murka, takut ya adik-adik ya. Wong napas hidup kita ini aja punya Dia, ya. Jadi kalau Tuhan kita murka, aduh, kata Kak Vina sih amit-amit. Karena itu sebaiknya kita tetap sebagai anak-anak Tuhan ya, tetap takut akan firman Tuhan, tetap taat dan tetap melakukan kebaikan, ya. Bisa ya adik-adik ya? Oke, bisa. Oke. Baik, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, marilah kita bernyanyi anak-anak puji nama Tuhan. Bagi adik-adik yang punya kidung ceria, boleh membukanya. Kidung ceria nomor 23. Pertama puji, kedua taat. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh teman-teman kalian. Jadi marilah kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa untuk Mama dan Papa. Berkati Mama yang sudah menjagaku setiap hari, dan berkati Papa yang mencari nafkah. Berkati Papa dalam perjalanan pulang dan perginya. Tuhan, kiranya Engkau melindungi mereka, jauhkan mereka dari hal-hal yang jahat. Tuhan, bungkus mereka dengan tangan-Mu, karena tangan-Mu yang selalu melindungi mereka. Tuhan, berkati juga orang-orang yang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka dan mereka dapat bertemu kembali dengan keluarga-keluarga mereka. Dan berkati dokter-dokter yang mengurus mereka, agar dokter-dokter sehat selalu dan dikuatkan selalu oleh-Mu. Dampingi mereka Tuhan yang mengurus pasien, berkati obat-obatan mereka minum supaya obat-obatan itu dapat menyembuhkan mereka. Tuhan, semoga virus corona yang melanda dunia ini dapat berlalu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta dengan para menterinya. Berkati mereka yang bertugas di pemerintahan pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan Yesus, kami mohon berikanlah mereka hikmat supaya dapat memimpin bangsa dan negara dengan menghadapi setiap persoalan yang ada, dan berikanlah hati yang mau melayani dengan sikap takut akan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami untuk berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan apa yang sudah Tuhan berikan, kita berikan lagi untuk kemuliaan atau pekerjaan Tuhan saja. Adik-adik, persembahan ini bisa dilakukan melalui transfer ataupun QR yang ada di sebelah Kavina ini. Jadi adik-adik bisa minta bantuan mama dan papa adik-adik untuk melakukan persembahan ini. Kita akan menutup ibadah kita hari ini, walaupun ibadah itu kita langsungkan setiap saat ya adik-adik, karena kita perlu Tuhan juga setiap saat. Nah, untuk ibadah minggu ini kita akan tutup ibadah kita dengan bersama-sama. Sebelumnya Kavina undang semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan bernyanyi sama-sama dari lagu Kidung Ceria 359. Sudah waktunya hendak kita pulang. Adik-adik, sekarang kita mau kembali ke aktivitas kita sehari-hari. Namun sebelumnya kita mau terima berkat dari Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Ya, berdiri ya, nggak ada yang tengok kanan kiri, nggak ada yang bercanda-bercanda. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga saat ini Tuhan. Kami boleh menyelesaikan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau berkati agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik lagi, semakin mengasihi Engkau, semakin setia dan mau menyenangkan hati-Mu. Kalau sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau pimpin dan berkati, biar setiap yang kami lakukan itu semua boleh berhasil dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Pada akhir ini kita akan janji iman ya, adik-adik tetap berdiri. Jadi sepanjang hari ini hanya 1 jam kan ya adik-adik, kuatkan berdiri sehat ya. Karena kesehatan kita yang diberikan Tuhan juga untuk kemuliaan kita. Dengan membuktikan diri bahwa kita bisa beribadah dengan baik ya. Janji sekolah minggu ya, sama-sama kita ucapkan 1, 2, mulai. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kavina. Kavina sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Semangat dan sehat.